Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francis Sinata, Kode Manajemen MPM 2236090020. Di sini saya akan menjawab soal proyek UTS yang diberikan oleh Bu Luki, mata kuliah perilaku keorganisasian. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi dan perilaku keorganisasian. Jelaskan secara singkat tujuan mempelajari perilaku keorganisasian. Di sini saya akan menjawab soal pertama. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut para ahli Karel Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Perilaku adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang dalam merespon sesuatu yang kemudian dapat dijadikan sebagai kebiasaan. Di sini ada tujuan mempelajari perilaku keorganisasian. Yang pertama, dapat memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, dapat mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Soal kedua yaitu apa pendapat saudara ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa kepribadian tidak bisa diubah. Jelaskan pendapat saudara. Saya akan menjawab soal yang nomor 2. Pendapat saya bahwa kepribadian sebenarnya bisa diubah, meskipun ada pengaruh faktor bawaan dan lingkungan. Kita memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang secara pribadi. Dengan kesadaran diri, motivasi, dan usaha konsisten, kita dapat merubah sifat, sikap, dan perilaku untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Soal yang nomor 3 yaitu kepribadian, temperamen, watak, karakter, dan kecerdasan. Apa yang saudara ketahui dari konsep tersebut? Jabarkan. Jawaban nomor 3 yaitu kepribadian menurut Erich Fromm. Kepribadian adalah merupakan keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi dengan diperoleh yang khas pada seseorang yang membuatnya unik. Temperamen adalah gejala karakteristik yang bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Watak adalah suatu pola tingkah laku yang khas terdapat pada seseorang yang dibentuk oleh pengalaman semasa kanak-kanak dan dapat berupa pada batas-batas tertentu karena diperolehnya pengalaman-pengalaman baru. Karakter adalah gambaran keseluruhan tentang kepribadian seseorang, kecerdasan, suatu kemampuan untuk memahami, memproses informasi, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan dan lingkungannya. Soal nomor 4 yaitu, jika Anda seorang manajer yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks, masih perlukah Anda memahami sikap seorang bawahan? Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Manajer yang baik sudah tentu perlu penting untuk memahami sikap bawahan atau karyawannya. Bukan hanya sikap, bahkan identitas dan karakter bawahan pun harus dipahami oleh manajer. Dengan demikian, distorsi informasi bisa diperkecil, utamanya pada saat manajer mendengarkan serta merespon usulan dari bawahannya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Aspek perilaku individu dapat dilakukan dari aspek pionalitis. Menurut Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 subsistem. Jabarkan. Saya akan menjawab soal nomor 5. ID merupakan bagian dari kepribadian yang mengandung kata hati untuk menghasilkan kepuasan dan mengejar kesenangan, sumber ketidaksamaan manusia. Yang kedua itu ada ego. Ego merupakan sumber rasa sadar yang memiliki logika yang dihubungkan dengan prinsip realitis. Yang ketiga ada superego, merupakan bagian dari sistem kepribadian yang diserap selama manusia itu tumbuh dan merupakan gudang nilai-nilai dalam diri seseorang. Sekian dari video saya, jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.